could try turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 kita akan langsung saja belajar sejarah kebudayaan Islam bab 1 tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Silakan dibuka bukunya pada halaman 4 tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, silakan amati gambar berikut ini. Perhatikan baik-baik. Gambar ini merupakan gambar Muhammad bin Ali mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya. Gerakannya itu yaitu gerakan memberontak daulah sebelumnya. Ajakan ini mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, di gambar ini juga perhatikan ilustrasi yang kedua, Abu Muslim Al-Khurasani, yaitu tokoh penting yang berhasil meramu gerakan sehingga masyarakat mendukung. Silakan perhatikan gambar ilustrasi 2. Gambar tersebut merupakan gambar Abu Muslim Al-Khurasani, yaitu tokoh penting yang berhasil meramu gerakan sehingga masyarakat mendukung gerakannya menggulingkan Daulah Umayyah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Terbentuknya Daulah Abbasiyah ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, antara lain perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Daulah Umayyah ini masih ingat kan pelajaran kelas 1? Kemudian yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali. Kelompok Mawali itu adalah orang-orang bukan Arab. Saat ini disebut dengan Ajam. Kemudian dilakukan juga oleh kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani dan kelompok Syiah. Kelompok Syiah adalah kelompok pengikut setia Ali bin Abi Thalib yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Yang kelima, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir Daulah Umayyah, setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak pada tahun 132 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 750 Masehi. Nah, proses berdirinya Daulah Abbasiyah dinamakan Abbasiyah ini karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Keturunan Abbas ini merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 550 tahun, yakni mulai pada tahun 750 Masehi hingga tahun 1258 Masehi. Adapun ibu kotanya atau pusat pemerintahannya berada di Baghdad, Irak. Nah, untuk sejarahnya silahkan dibaca pada halaman 7. Mozaik sejarahnya silakan diingat juga tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah mulai dari Ali bin Abdullah hingga ke Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian para penguasa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini kan berkuasa selama 5,5 abad. Nah, dalam masa kekuasaannya tersebut ada 37 orang khalifah yang pernah memimpin Daulah Abbasiyah. Silakan dibaca. Ini merupakan nama-nama dari khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Ada 37 khalifah. Kemudian ini merupakan pohon silsilah Daulah Abbasiyah. Perhatikan baik-baik dari atas. Ini Abdul Al-Muthalib ini merupakan kakeknya Nabi Muhammad. Jadi Al-Abbas ini merupakan paman dari
Muhammad SAW. Nah, jika ada pertanyaan mengenai bagaimana sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah, nah dapat dijawab, Daulah Abbasiyah ini menerapkan sistem pemerintahan monarki, di mana khalifah dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk menerimanya. Jadi, Daulah Abbasiyah ini seperti sistem kerajaan yang ada di Indonesia juga menerapkan sistem keturunan. Berbeda dengan di Indonesia ini menerapkan sistem demokrasi Pancasila, di mana presiden atau kepala negara dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kemudian keruntuhan Daulah Abbasiyah. Ada dua faktor utama penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ada 4. Di antaranya yang pertama, hubbud dunya. Hubbud dunya itu artinya kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Yang B, konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Jadi mereka saling berebut untuk berkuasa atau untuk menjadi khalifah. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Nah, konflik keagamaan itu antara lain kelompok Sunni dan Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, dan sampai pada masa Daulah Abbasiyah pun konflik tersebut belum selesai. Yang keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Adapun faktor eksternal, ini yaitu penyerangan Mongol atas Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Pada saat itulah Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan pertama ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Untuk tugas, silakan kerjakan aktivitas 4. Karena ini di sini merupakan tugas kelompok, tapi kita ubah saja menjadi tugas individu. Nah, yang pertama, tugasnya ialah buat ringkasan atau rangkuman tentang beberapa faktor yang mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, pertanyaannya adalah siapakah pendiri dari Daulah Abbasiyah? Tulis. Yang ketiga, tuliskan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan runtuhnya Daulah Abbasiyah. Pertanyaan kelima yaitu gambarkan proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Ambil nilai positifnya, apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, tuliskan interpretasi kalian terhadap pemimpin yang adil. Interpretasi itu pemahaman kalian sendiri, apa yang kalian dapat pahami tentang pemimpin yang adil, dan apa dampaknya bagi negara dan bangsa. Tulis jawaban atas 5 pertanyaan ini di buku SKI latihan. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan, sekali lagi silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.